Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi Bu Ayu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Amin. Ibu apa kabar Bu? Ibu kan sehat. Tapi adik-adik, sebelum ini ibu ada belajar loh. Ya ada Ibu pelajaran pertama. Adik-adik, hari ini kalian akan bertemu dengan ibu lagi yaitu Dewa kami. Tetapi sebelum kita belajar, kita akan bersyukur kepada Tuhan karena puji Tuhan hari ini kita diperkenalkan untuk bertemu bersama dalam proses pembelajaran. Untuk itu, sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu wajib nasional. Kamu mau masak satu lagu? Halo Pak Ibu. Boleh. Ya. Halo. Halo. Sebelumnya semuanya berdiri dan bersemangat sambil tangan. Halo untuk menyanyi semangat. Maka berjuang adalah beri semangat, berjuang untuk kita menegakkan mereka masa kamu menyanyi kalau saja kamu lema-lema tunai-tunai kayak kamu tidak paham. Jadi semua semangat dulu. Siap Bu. Tunai-tunai juga harus semangat, oke? Iya Bu. Satu, dua, tiga. Halo. Halo Ayu. Di kota Beriman. Baik teman-teman semua dan ibu guru, kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama dengan mengatakan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Beri syukur dan berkat kepada-Mu. Terima kasih bagi junjungan yang besar dalam bertemu di tempat ini dengan keadaan baik dan selamat. Bapa, pada saat ini juga kami akan kasih belajar kepada kami, kiranya Kau memberkati kami, menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir berakhir yang baik. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Yesus. Sampai jumpa. Adik-adik, ini maafkan dulu. Oh iya, pertemuan kemarin tuh ada yang tidak hadir. Dan bulan kemarin hadir loh. Ibu. Kegiatan terkait kurang lebih 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini kalian akan bertemu ibu dan dia tidak bertemu setiap hari. Kita bertemu itu 1 minggu sekali. Ini pertemuan kedua. Mari kita berdoa dulu. Adi Nisa. Halo. Medel Boima. Halo Ibu. Rifan Kanel. Ada Ibu. Amelia Manisada. Maria Sonabana. Ada Ibu. Oke. Adik-adik. Ada. Kok izin? Iya Ibu. Izin kerja di mana? Ke rumah sakit Ibu. Oh, yang sakit atau siapa yang sakit? Dia punya adik. Oh, oke. Nanti seperti dokter bilang minggu depan yang hadir ya. Dia juga izin Ibu. Izin buat apa? Ada kecelakaan Ibu. Karena tabrak. Masih ada dari orang. Oh, kemudian ada dokter jadi ya. Iya Ibu, nanti ada dari sini. Iya, siap. Oke. Yang kedua, jadi hari ini kita akan belajar
masuk solusi yang penyelesaian masalah. Bisa, juga bisa. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu pengambilan keputusan? Nah, adik-adik, tadi kita akan belajar cara mengambil keputusan. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yaitu pengertian dari cara mengambil keputusan, kemudian tujuan dari mengambil keputusan, dan yang paling penting yang harus kita pelajari yaitu cara mengambil keputusan. Nah, apa sih pengambilan keputusan? Perlu kita ketahui bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah proses di mana proses dalam memilih alternatif berupa tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Ada yang tahu contoh dari cara pengambilan keputusan? Contoh sederhana, kan kalian kelas psikologi atau kelas 12 pasti nanti habis tamat pasti kalian akan diberhadapkan dengan banyak pilihan, ada untuk kuliah, untuk kerja. Bisa. Ya, contohnya di beta punya gejala penyakit paru-paru dan itu lumayan sangat memungkinkan jadi. Nah, di samping itu juga seorang perokok. Nah, setelah itu periksa ke dokter dan tahu hasil penyakit beta punya penyakit paru-paru, beta punya keputusan untuk beta memilih berhenti merokok. Begitu. bisa itu salah satu contoh sederhana. Contoh lain, Saya silakan. misalnya setelah tamat dari sini pasti saya ada di persimpangan jalan, mau kuliah atau tidak kuliah atau mau langsung kerja. Nah, di posisi seperti itu saya perlu untuk mengambil keputusan. Situ saya akan menentukan pilihan untuk mau kuliah atau tidak. Nah, kalau saya sekarang saya pilih untuk kuliah. Jadi dari penjelasan dari yang kata sampaikan itu dengan contoh lain, misalnya waktu anak-anak kelas 11, terus itu kata sebelum naik kelas ada yang bolos, kemana studi dan kemana sekolah, kemana sekolah. Nah, dari situ kita harus bisa buat keputusan, bisa mengambil keputusan yang benar sehingga bisa naik kelas. Nah, keputusannya itu yaitu rajin belajar, mengerjakan tugas, tidak boleh terlambat, tidak boleh apa. Jadi keputusan hasil nanti yang baik atau tidak itu keputusannya ada di terkena semua, tergantung terkena dalam mengambil keputusan. Nah, tujuan dari kita membuat keputusan atau mengambil keputusan itu ada 3. Yang pertama, tepat, berkualitas, dan dapat diimplementasikan. Maksud dari 3 tujuan ini adalah apa yang dikatakan mencapai itu harus mencapai atau memenuhi sebuah target yang diinginkan, dan hal tersebut harus dilakukan dan bisa diimplementasikan. Dan yang diimplementasikan itu bukan perlu untuk saya, tapi bisa berguna juga buat orang lain. Nah, dari poin kali ini, poin yang harus kita ingat dan harus kita lakukan yaitu pada poin yang ketiga, yaitu cara dalam mengambil atau membuat keputusan. Nah, di sini cara dalam mengambil keputusan itu ada 5. Yang pertama, kita harus bisa tetapkan tujuan yang jelas. Nah, maksudnya adalah sebelum kata-kata mengambil atau memilih sebuah keputusan itu perlu menetapkan tujuan yang jelas. Apakah pilihan yang saya pilih, yang saya buat sekarang ini sesuai atau tidak? Kedepannya membawa dampak yang baik atau tidak? Nah, cara yang kedua yaitu ketahui kelebihan dan kekurangan. Maksudnya begini, kita perlu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam hidup kita. Jika kita tidak terlalu lebih mengenal siapa diri kita, takutnya nanti keputusan yang kita ambil itu salah dan kedepannya akan merugikan diri kita.
setiap keputusan yang kita buat kita pertimbangkan dengan sebaik mungkin. Cara yang tepat yaitu membuat catatan. Mengapa perlu membuat catatan? Karena kebanyakan orang tentunya tidak dapat membuat catatan, dari situ membuat mereka salah dalam memilih. Sedangkan misalnya ibu, kalau mereka mau dipaksa, pasti mereka membuat catatan apa yang mau diberikan. Kalau mereka tidak membuat catatan, nanti sampai dipaksa, nanti mereka pikirannya lagi. Sebenarnya mau jadi jelas, tapi ketika bapak pihak PP murah meriah lagi diskon, maka pikirannya langsung lari berdua. Jadi tadi tujuan utamanya mau menjadi jelas. Seketika sampai di pasar ke TP langsung break dan langsung pergi dari TP dan tujuan utamanya itu dilupakan. Dan cara yang kelima yaitu cari teman profesional. Jika kita tidak mampu atau kesulitan dalam mengambil atau membuat sebuah keputusan, kita bisa mencari orang yang lebih aktif. Misalnya adik-adik bingung ke depannya mau kuliah, mau kerja atau melakukan hal lain, bisa cari guru BK, konsultasi dengan guru BK. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Yang mana yang terbaik untuk saya? Dan juga perlu konsultasi dengan orang tua. Mungkin adik-adik maunya anak SMA belajar, tetapi orang tua bilang harus kuliah. Nah, ada mungkin dari bapak atau mama berbeda pilihan. Jadi bapak maunya tes tentara atau apa, terus mama maunya kuliah. Nah, semua orang ada perdebatan. Nah, perlu adanya berbincang atau komunikasi yang baik. Jadi adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan perlu ibu ingatkan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah proses kehidupan sangat penting dari sebuah hasil yang diinginkan. Oke adik-adik, kiranya materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, adakah yang ingin bertanya? Semua jelas pas itu. Oke, terima kasih adik-adik. Tapi sebelum kita bertemu kita perlu berdoa. Ibu minta disediakan meja, bisa bersedia bisa langsung. Sebelum kita pulang ke masing-masing, mari kita berdoa untuk mengaturkan untuk terima kasih Tuhan atas tuntunan untuk memberkati kami. Dari awal kami mulai dengan pelajaran kami, pertengahan hingga kami telah menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Sebentar lagi yang pulang, kiranya yang memberkatinya untuk perjalanan, tidak selalu di kami, hidup kami dengan masing-masing. Teruskan masing-masing dengan baik selalu. Inilah dalam kami, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih.